Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam saya mendapatkan syafaat nanti dan diterima di surga. Dan yang tidak menjawab salam saya semoga masuk angin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak atau Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah, dan yang saya hormati langsung kepada teman-teman yang saya cintai yang mengikuti lomba pidato PAI. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan serta juga kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita aturkan junjungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan semoga kita akan mendapatkan syafaat di akhir zaman nanti dan akan melawan fitnah dajjal di akhir zaman nanti juga. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya memulai pidato, perkenalkan diri saya, bernama Syarif Hidayatullah. Dan judul pidato yang saya bawa pada hari ini berjudulkan tentang Islam adalah rahmatan lil alamin. Saya bertanya, apakah yang ada di sini, apakah Anda menyesali menjadi seorang muslim? Atau ada yang tidak bahagia menjadi seorang muslim? Saya rasa pasti jawabannya tidak. Betul? Betul. Di antara keindahan Islam ketika diutus Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kaum kafir, Nabi Muhammad SAW banyak yang benci sama dia. Tetapi kian lama waktu berjalan, banyak orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW dan menjadi sahabatnya serta mengganti posisi Nabi, yaitu menjadi seorang khalifah. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat seluruh umat manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam semesta dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Untuk apa? Untuk sebagai menyempurnakan masyarakat dan juga tidak terjadi perpecahan di mana-mana. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang Islam terjadi perpecahan di mana-mana dikarenakan mereka tidak menemukan sebuah solusi untuk memecahkan sebuah masalah tersebut. Padahal untuk memecahkan masalah tersebut gampang, hanya dengan berdiskusi, menyimak, serta juga menambah wawasan untuk menemukan solusi untuk bisa memecahkan masalah tersebut tanpa terjadi yang namanya perpecahan. Dan karena itu, agama yang paling diridhoi ini adalah agama Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 19 yang artinya, agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Quran surah Al-Imran ayat 19. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah kita memaknai kedamaian dalam Islam? Yaitu kita membayangkan saja telapak tangan kita ini. Telapak tangan kita ini adalah bagaikan fondasi Islam. Dan 5 jari telapak tangan kita ini adalah rukun Islam yang ada 5. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengajari kita bagaimana cara mengatasi sebuah perpecahan tanpa harus dengan kekerasan. Seperti yang kita dengar berita yang lagi hangat sekarang atau yang lagi booming, yaitu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yaitu pemberontakan mengatasnamakan dengan jihad. Padahal itu tidak boleh, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada Nabi Muhammad bahwa kedamaian akan saya janjikan di akhir kiamat nanti. Hablum minallah wa hablum minan nas. Orang Islam adalah Islam, maka kita menjadikan diri kita sebagai orang Islam. Maka dari itu
kita hanya perlu berhubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berhubungan baik kepada manusia agar kita bisa menjaga kerukunan dan tidak terjadi perpecahan di mana-mana. Baik, itu saja pidato yang saya bawa pada hari ini. Semoga pidato yang saya bawa pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi motivator buat kita semua. Dengan ini, jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf karena salahnya datang dari diri saya sendiri dan benar-benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini saya akhiri. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.